memberikan dukungan sepositif mungkin ya pastinya untuk masing-masing perwakilan Indonesia, terutama untuk hashtag Indo Pride dan juga hashtag amankan PMGC. Dan juga kalau misalkan kita dari area flat path ini dari area bagian selatan melintas ke area sebelah kiri daripada LL, ini harusnya ke area Pekado terusannya dan sampai ke area La Cobreria dituju oleh flat path di zona ataupun di game yang kedua. Oke, dan ya lagi gue sudah melihat kolom komen yang positif banget. GG Boycil. Ya, kita support dulu Boycil yang benar-benar ini adalah debut pertamanya dia juga untuk tim NFT di PMPLC ya. Jadi wah, Boycil, lo banyak banget ini dapat dukungan dari teman-teman viewers yang dimana lo tadi memberikan efek yang luar biasa sekali untuk memberikan NFT Chicken di Sunhawk tadi. Betul, NFT berarti mereka udah step up banget. Berarti untuk selama 2 season mereka bermain di PMPLC ini menjadi season yang paling baik untuk NFT. Mereka lolos sampai ke babak grand finalnya untuk di season kali ini. Oke. Dan ya tadi pesawat pun juga cukup oke Windy. Sementara Boom mereka mengambil sisi Valdemar dan juga Minas Del Sur nampaknya sebagai plan B mereka begitu dari Alter Ego. Mereka nampaknya lebih melakukan skema scrapping aja di bawah Los Leones. Tapi nanti Circle tentu yang akan menjadi patokan mereka untuk melakukan rotasi. Yang tidak terlalu oke adalah ternyata 3 tim Indonesia sama-sama mengamankan sisi selatan dari Miramar ini. Kemudian juga dari NFT mereka berbalik arah 180 derajat seperti biasa. La Cobreria coba mereka tundukkan lagi dan lagi. Namun dengan circle yang ke arah kanan Windy. Ini tentu menjadi makanan yang cukup lumayan lah untuk Genesis Dogma. Mereka cukup cepat bisa melakukan outer di jalan setapaknya. Kemudian detailing mungkin dari Alter Ego dan juga Boom yang masih gue tanya mungkin nanti mereka masuk ke arah Coma Ceraka atau mereka pelan-pelan dari Los Leones. Tapi menurut aku lebih tailing aja sih karena Alter Ego masuk dari Puerto dan juga Impala. Berarti Alter Ego juga harus nunggu GD gerak dulu ya kan untuk mereka bisa ngisi ke bagian area scrappingan sebelah selatan dari Puerto Paraíso sendiri. Juga di bagian sisi lainnya tadi di bagian area LL udah ada tembakan-tembakan zoning out yang dilakukan oleh tim-tim yang berbeda, entah dari Judo Alliance ataupun dari tim Bacon. Tapi kayak Bacon mereka mengambil split yang berbeda dari seorang Ice, menjaga ke bagian area perbukitan San Martin untuk mengamati gerak-gerik dari tim Shine Like Diamond yang mengambil ke bagian area sisi San Martinnya. Yes, dan ya tentu kalau ngomongin Alter Ego kalau masuk Los Leones, aku gak suka Los Leones banget Windy. Walaupun memang bisa dibilang touchdown yang paling aman di spot sana. Tapi kalau untuk keluar cabut dari terusan-terusan Los Leones sebelah sisi kanan, bawah, utara itu terbuka banget. Riskan ya? Iya, itu flat ground. Tapi kalau yang kiri-kiri mungkin masih ada beberapa lengkungan. Namun lengkungan itu juga tidak terlalu sempurna gitu kalau kata Eldoge. Begitupun dari Boom yang tentu bakal aku pantau banget cara rotasi mereka seperti apa. Karena memang agak sulit. Mereka berada di Valdemar, Jun juga present. Untuk coba masuk ke arah barat pun kayaknya bakal penuh banget dari entah itu Pekado, entah itu nanti tim-tim yang datang dari Monte Nuevo juga, dari Infinity. Itu hal yang sangat berat banget. Dan slow pace untuk tailing ke arah Puerto dan juga Impala itu hal yang possible untuk Boom dan juga AE lakukan. Tapi AE pun juga masih aku tanda tanya, benarkah mereka coba masuk outer dari Puerto atau Impala, atau mereka perlahan-lahan keluar, masuk Los Leones, keluar dari Los Leones. Tapi dari NFT, La Cobreria. Menurut Windy, dengan circle seperti tadi, La Cobreria enaknya checkpointnya kemana-mana aja Windy? Checkpointnya pasti lewat utara gak sih? Lebih enak ya kan? Utara juga masih kosong, masih banyak space juga. Mereka bisa nusuk dari utaranya, baru nanti bermanuver lagi ke bagian area selatannya juga. Karena gak mungkin mereka muternya lewat area-area bawah yang pasti ramai banget. Kayak misalkan ke bagian area-area sekitaran Carter Fields. Ataupun mereka lewatin ke bagian area Bukit-Bukit San Martin ya, ke bagian area water treatment, itu pasti ramai banget. Banyak tim yang udah mulai siap di sana, seperti halnya kayak ada The Xavier, ada Shanak Diamond, bahkan sekarang Bacon juga berpindah drop zone-nya. Mereka langsung mengambil ke bagian area perbukitan San Martin, yang juga dari awal mereka mengamati Shanak Diamond di area San Martinnya. Oke, boleh lah. Kalau aku sih mungkin dia masuknya dari Torre Ahumada sih. Dari utara kan? Ya. Mumpung utaranya kosong ya kan, dari Bacon mereka nggak ngambil Torre. Atau lebih ekstrimnya lagi, main dari Campo Militer, perlahan-lahan main masuk manuver dari area timur berarti. Wow, menarik sih, betul juga itu kita akan melihat lagi. Dan yang kita tahu pasti dari tim Bacon, mereka udah mulai bergerak, mereka udah mulai melintasi ke bagian area power gridnya juga. Mereka akan coba lagi bermanuver, kayaknya mereka akan bermain lebih santai lagi. Dan akan coba menyusul nampaknya untuk rekan teammates yang mereka yang terpisahkan di awal-awal. Ada Noisy dan juga Ice yang dari awal mereka mengamati ke bagian area perbukitan San Martin. Dan ini masih sama-sama aman banget untuk masing-masing playernya, nggak ada yang ke pick off sama sekali untuk di early gamenya. Oke, dan ya lagi dan lagi Fast Clan Vampire di situ masih
Mereka melakukan inisiasi tapi Fast Clan cuek aja dengan tembak yang dilakukan dari Ravenclaw. Sudah memasuki menit kelima, cukup cepat berarti apa yang dilakukan Fast Clan, Windy. Pekado cabut keluar. Aku belum tahu sih titik-titik mana yang ingin mereka amankan. Mungkin ke Minas Generales ya. Minas Generales aku pikir tadi mereka bakalan coba ke area-area sekitaran dari bawah atau atasnya San Martin. Tapi bahaya banget sih kalau ke Minas menurut aku, Windy. Tadi ada Vampire bahkan yang mungkin saja bisa menyulik satu pemain dari Fast Clan. Betul, karena Minas memang area drop zone Vampire ya kan, dan pasti Fast Clan udah tahu ya kan, makanya berani banget untuk pergerakan dari Fast Clan. Mereka YOLO banget, kayak gak ada dosa, langsung melintas ke bagian area defensif, area yang dikuasain oleh tim Vampire. Dan tapi untungnya mereka masih aman, gak ada yang kepikir sama sekali juga di tim Infinity. Dari Mela juga masih stay di area Monte Nuevo, belum banyak movement. Kayak masih mengumpulkan berbagai resource yang ada, mengumpulkan vehicle, ngumpulin aid kitnya juga. Karena kalau misalkan kita sendiri dari segi boostingan masih kurang untuk seorang Mela. Dan dari granatnya udah punya 3, smoke-nya masih ada 5. Dan begitu lain kita lihat juga POV yang berbeda dari tim Eagle Esports. Yang sayang sekali juga di game yang pertama mereka nggak begitu maksimal. Dipulangkan terlebih dahulu di stack yang ke-16. Dan mereka juga menjadi satu tim yang masih terpuruk di area bottom klasemen. Yes, dan dari Two Eagle juga sebenarnya salah satu tim yang mengerikan juga sih untuk di Vietnam. Ya. Tapi ternyata itu pandangan aku di awal-awal. Karena Eagle juga cukup mumpuni memberikan performnya aku lihat di liga lokalnya. Namun di Miramar punya track record yang lebih baik adalah tim Shine Like a Diamond. SLD. Iya, mereka sering mengamankan sisi-sisi late game, Windy. Kemudian juga cara team fight mereka dari seorang Kuang dan juga Gosu di Miramar out of the box positioning. Wow. Kayaknya knowledge mapping mereka lebih baik untuk tim Vietnam dari tim Shine Like Diamond. Padahal ini first time-nya mereka di SEA loh dari tim SLD sendiri. Pertama kali mereka masuk ke SEA langsung bisa mendapatkan slot ke babak grand final. Itu achievement yang luar biasa juga pastinya untuk tim SLD. Dan di sisi lainnya kita bisa melihat ada fight dari dua tim yang berbeda. Dari Geek Fam Malaysia coba untuk bisa membuka fight kembali ke tim Shine Like Diamond. Tapi belum banyak inisial lebih agresif lagi. Dari Juhai juga masih mana bagian area compound bagian keluarnya mereka. Sementara waktu seorang Kwanzi akan coba memboosting lagi dengan menggunakan painkiller yang dia miliki. Yes, Windy. Biasanya memang dari Geek Fam itu ciri khasnya adalah bermain sisi high ground. Biasanya controlling high ground terus. Mereka cukup cepat juga ngelakuin rotasi. Namun kali ini berbeda. Tumben-tumbenan banget skema mereka adalah menabrak satu tim yang di dekat mereka, yaitu tim dari Shine Like a Diamond. Namun dari kejauhan gila. Wow. Smap di situ sudah memantau dari snipe dan juga adanya proning shoot yang dilakukan namun masih gagal untuk menjatuhkan dari seorang snipe. Tapi Kuang dan juga Gosu biasanya yang aku bilang ini adalah dua player yang out of the box positioning. Mereka juga harus berjibaku perlahan-lahan dengan Yuhai yang sangat amat berani minim coveran dari rekan-rekannya untuk mendobrak dua pemain SLD tersebut. Ya sebetulnya juga apalagi di awal-awal juga di counter ya untuk gameplay dari Geek sendiri. Ada flank yang coba dipatahkan kembali dan di bagian area luar lainnya ada Time Entertainment coba menang juga gempuran dari tim Buriram. Ini mereka udah tahu di depannya ada musuh tapi mereka juga masih sama-sama menang juga. Belum akan ada agresivitas tingkatkan dari masing-masing tim juga pasti ini seorang Onsense. Masih berusaha untuk berjaga-jaga juga akan coba bermain dengan TPP Gaming mode-nya aja. Dipantau ke bagian sebelah kiri ada main MP dari tim Buriram yang coba untuk diamati pergerakannya sedari tadi oleh seorang Onsense. Yes, kali ini kayaknya gue ngedukung sama tim Indonesia. Tapi kalau player tertentu kayak cuma Boy Chill dong yang aku dukung. Sorry guys ya yang lainnya. Gue kali ini hati gue untuk Boy Chill dulu. Untuk sampai saat ini masih Boy Chill ya. Boy Chill dulu. Boy Chill, bro. Lo walaupun masih muda belasan tahun tapi jangan gentar ya dengan lawan-lawan lo karena skill lo sangat mumpuni banget di sini untuk berada di PMPLC. Jadi ya 100% gue yakin banget untuk Boy Chill bisa melakukan yang terbaik untuk NFT. Namun dari Geek Yuhai tadi sudah memberikan beberapa penetrasi juga terhadap dua pemain dari SLD. Gosu membalaskan keadaannya juga dengan 3 granat yang masih dipegang, tapi Yuhai masih memberikan terus-menerus bom ataupun molotov di situ untuk membatasi pergerakan dari Kuang dan juga Gosu dengan circle yang sudah terlihat lagi Windy. Ini tentu bakal menjadi makanan yang enak lagi untuk Genesis Dogma menekan ke arah sisi tengah dari circle tersebut. Betul, NFT juga masih enak ya kan, mereka jalurnya masih benar kosong banget untuk ngisi ke bagian area Bibir Circle-nya di area bagian utara juga. Dan bagian lain kita masih fokus juga fight dari tim Shine Like Diamond yang sedang berhadapan juga dengan tim Geek Fam Malaysia. Yuhai masih menahan seorang diri, belum banyak backup, belum banyak movement lagi. Dan bagian belakangnya untungnya dari tim Geek Fam Malaysia udah semakin lebih dekat lagi untuk bisa backup-nya ke seorang Yuhai. Tapi di bagian sisi lainnya dari seorang Gosu masih coba untuk bisa memprediksikan lagi lemparan nades-nya, tapi belum ada nades yang dilayangkan kembali. Dan mereka masih sama-sama nahan pada zona udah keluar dari area compound ini Kak Junior. Oke, dan ya masih terus berlanjut lagi dari Gosu. Bahkan Damrod
juga sudah merekat lagi. Tapi Smap nampaknya turun gunung Windy. Begitu dari Trongzin. Bagus banget ya dari area kejauhan. Memberikan coveran terhadap rekan-rekannya. Tapi Yuhai tadi cukup on point ke arah Gosu namun masih gagal. Gosu ngedodge dia. Oh ternyata di sisi luar. Untuk menghindari dari seorang Yuhai. Smap juga dia touchdown di bawah low ground. Di luar bahkan dari kompon yang dimiliki dari Gosu dan juga Kwang. Bahkan tertangkap dia tadi beberapa damage masuk ke badan Smap dari Mika OP tadi kalau nggak salah. Iya betul, ini kedua tim mereka sama-sama punya anti flank yang masing-masing ya kan. Ada Snipes, ada Trongzinnya juga, dan bahkan mereka mengamati pergerakan satu sama lain. Dari seorang Snipes diamati pergerakannya oleh seorang Trongzin. Ini Snipes nggak tahu dia aware atau enggak di bagian sisi sebelah kanan dari seorang Trongzin atau enggak. Tapi kita masih fokus juga dari Geek dan juga Sang Diamond. Ini harusnya akan menjadi fight yang berkepanjangan mengingat zona udah bouncing. Mereka belum mendapatkan pick off-nya juga. Berapa lama mereka ingin menahan ke area ini? Yes, dan ya masih berlanjut lagi dengan Smap sudah menutupi dua smoke yang dimana Snipes tidak lagi bisa memberikan damage. Oh berarti bukan Mika OP, Snipes ternyata dari area kejauhan. Tapi Trongzin yang aku harap mungkin dia juga bisa membaca pergerakan Geek yang lain. Tapi Geek, Yuhai, Dambrut, aku juga berharap gimana bisa tuh? terus ya keduanya saling menjatuhkan Windy dan akhirnya pulang cepat maksudnya. Oh gitu. Jadi harapannya itu. Oh gitu. Oke. Tapi kayaknya fightnya nggak akan berlangsung cepat Kak Junior. Iya sih. Karena mereka tahan-tahanan, nggak ingin coba lebih agresif lagi. Padahal Zora udah berpindah, tapi di sisi lain kita melihat juga untuk tim yang berbeda dari tim The Xavier yang di awal-awal juga ditaklukkan oleh tim NFT pada Sanhok kemarin. Tadi barusan. Tadi mungkin ya Windy. Namun dari Xavier, satu tim yang memang menjadi juara bertahan di PMPLC kali ini, walaupun di Liga 2 minggu awal tidak terlalu nampak perform yang dilakukan, namun masuk minggu ketiga ternyata mereka juga bisa mengimbangnya yang dilakukan dari seorang Mika OP tadi meletup satu vehicle di export untuk mendapatkan seorang Smap. Namun ada balasan tembakan yang dilakukan dari Trongzin nampaknya. Yes, betul sekali. Menjadi watchtower untuk menjadi coveran jarak jauh ataupun Eagle Eye dari tim Shine Like Diamond. Gosu bahkan dapatkan dari Dambrut ini tidak terlalu baik untuk tim Geek Fam. Gosu langsung cepat atraktif mengganti senjata DBS ke arah Yuhai yang sudah diselesaikan ke arah lobby. Ini tidak baik untuk Geek Fam karena snipe seorang diri pun juga mungkin saja bisa ditumbangkan dari seorang Trongzin di sisi atas. Wow, ternyata terjadi, tapi nampaknya poin pertama kali mungkin didapatkan oleh tim Shine Like Diamond. Di bagian lain di bagian area atas dari seorang Trongzin dipush habis-habisan oleh seorang Snipe, diincar ke bagian area sebelah kanan. Coba di flank lagi nampaknya dari seorang Snipe dengan menggunakan UMP Gaming yang masuk ke area bagian box ya, bahkan ditumbangkan kembali Trongzin oleh seorang Snipe dari tim Geek Fam Malaysia dan maka mendapatkan trade elimination masing-masing satu untuk masing-masing timnya. Ya, tidak ingin menyerah begitu saja walaupun kehilangan di depan mereka dari pemain-pemain Geek Fam, Yuhai dan juga Dambrut, tapi mereka masih ada satu player yang benar-benar OP banget yaitu Mika OP ditambah Snipe juga sang sniper jarak jauh untuk memberikan cover dengan circle yang mengerucut ke arah Genesis Dogma. NFT juga mendapatkan advantage. Alter Ego pun juga bisa menjaga sisi selatan, tapi yang gua harap jangan sampai tim-tim Indonesia ini melakukan early fight, please. Tapi ya biasanya mereka tetap sportif sih. Siapapun pasti, yang betul. ada di depan mereka pasti dilawan. Ya, yes, betul juga, pasti mereka ingin poin semaksimal mungkin untuk di babak grand final. Tapi dari seorang Kronzi coba untuk melarikan diri, tapi nggak bisa ketahan juga oleh seorang Mika OP. Dengan ada tembakan-tembakan warning shot diberikan juga untuk menahan lagi pergerakan dari seorang Kronzi dari tim Shine Like Diamond. Dan dari seorang Mika OP akan coba ngeflank lagi di bagian sebelah kiri, tapi Alter Ego bertemu dengan tim Infinity. Nuzi pun ditumbangkan oleh tim Alter Ego. Bahkan langsung dilindas oleh seorang Bonatic dan Nuzi dipulangkan langsung ke area lobby. Ya, luar biasa sekali, namun fight masih berlanjut lagi dari Fahmi Zidni. Terima kasih udah absen dari Probolinggo. Tapi dari Kwang juga sudah memberikan juga deras damage yang dimana dari F1 ternyata di sisi layar kecil sebelah kanan sedang melakukan team fight terhadap tim Tem Mormon. Tem ini sebenarnya lebih mengerikan menurut aku daripada Vampire sih. Sejujurnya. Oh iya, walaupun memang titel dari Vampire kayak mereka juara PMWI, dua piala dibawa pulang, tapi secara kerapihan melakukan team fight. Tem menurut aku satu level di atas dari Vampire. Wow, luar biasa banget. Dan juga pastinya dari tim Tem terlihat jelas dari segi keunggulan mereka miliki juga. Dan dampaknya dari tim Fast Clan, dua tim raksasa Thailandnya tumbang oleh tim yang berbeda. Dan nampaknya dari tim Fast Clan udah mulai pinjang satu playernya. Dan di area sisi lain ada tim F1 akan coba lebih mengamankan posisinya lagi, ngeflank ke bagian sebelah kanan, disisirin areanya oleh seorang F1 menggunakan baginya pastinya. Dan bagian lainnya dari seorang Chua masih nge-holding di bagian area komponen mereka. Dan nampaknya Potato mendapatkan lagi untuk penggawa tim Infinity, Logan pun tumbang, bahkan langsung di knock and valid no debat oleh seorang Potato. Ya, Potato tadi cukup apik dan juga ciamik. Mereka controlling Alter Ego memang juga oke banget sih di Miramar sih, tapi kadang yang bikin gak bagusnya mereka perform tuh kadang terculik satu demi satu itu loh. Itu yang harus mereka jaga, body sistemnya harus lebih kuat lagi. Namun dari Tem Bevi masih lagi menelik lagi pergerakan dari Eagle yang tadi memberikan balasan tembakan. Namun dari Eagle mereka bermain lebih objektif aja. Windy mereka bermanuver masuk dari selatan circle aja untuk menarik garis lurus. Oh enggak,
Aku nggak tahu. Ini mereka mengambil jalan outer. Apakah tailing masuk ke area dari Timur Circle? Begitu dari Alter Ego sudah mengamankan sisi rumah panjang seperti biasa. Ponbit membelah diri untuk berada di sisi luar. Namun kalau ada yang mengamankan sisi high ground ini tidak terlalu apik. Walaupun ada beberapa natural obstacle yang dimiliki dari seorang Ponbit. Yes betul, tapi kedatangan tamu lainnya juga dari tim Eagle Esports. Namchin langsung putar balik aja, dia di depan udah rame banget. Ada tim Alter Ego, ada tim Judo Alliance, makanya dia langsung buru-buru juga bermanuver lagi. Putar balik kendaraan dan mengambil sisi yang lebih aman lagi untuk tim Eagle Esports. Mereka mengambil ke bagian dari sisi high ground juga dan diamati juga sedari awal pergerakannya oleh seorang Olio. Dan memang wajar sih kalau misalkan Alter Ego bertemu sama tim Judo, karena dari tim Judo mereka keluar dari area LL-nya. Jadi Alter Ego bergerak di bagian area selatan LR. Jadi untuk zonanya sendiri udah mulai semakin lebih fokus lagi ke bagian area sebelah timur dari zona. Yes, terima kasih. Nggak cuma dari Sabang sampai Merauke aja memberikan dukungan amankan PMGC dan juga hashtag Indo Pride. Namun dari tetangga kita juga dari Timor Leste. Ada beberapa yang absen mereka untuk mendukung tim Indonesia di situ untuk Indo Pride-nya. Terima kasih kepada rekan-rekan dari Timor Leste juga yang menyatukan dukungan untuk kita Indonesia. Namun dari Lamborghini di sini, DX mereka sudah bergerak. Begitupun dari TEM mereka pun juga ketrigger ketika tadi tuh Eagle bergerak. Mereka pun juga harus mengamankan sisi-sisi objektivitas Circle Zone. Namun adanya tabrak gamenya dilakukan dari Morman tanpa Kamaru menyelesaikan perjalanan dari F1 DMT. Begitupun mereka memberikan follow up juga ke Twats 2K. Walaupun badannya kering, tapi dia tertangkap dengan basah. Wow, di cut off sudah pergerakan dari tim Eagle Esports nampaknya oleh tim TEM Entertainment, dan makanya diserang Chua coba untuk bisa menyelamatkan, tapi kayaknya nggak bisa. Tuan Stuke yang dipulangkan langsung menjadi sebuah poin LTBC kembali oleh tim TEM Entertainment. 2 poin didapatkan, bahkan diserang Chua coba meloloskan dirinya, tapi ada gangguan juga datang dari tim Infinity yang mendapatkan headshotnya ke seorang BV di tim TEM Entertainment. Bahkan TEM Entertainment tiba-tiba tumbang 2, tinggal 2 yang tersisa lagi untuk mereka bisa survive sampai dengan ke late game. Tapi Sean Like Diamond harus puas di hashtag yang ke-16 di game yang kedua. Oke, dan Hias masih berlanjut, dan terima kasih kepada Paris, ada Silent, ada Akomando, ada Keso, ada Ramos, ada Unang, ada Hermansyah, ada Wahyu, ada Diki, ada Turedo, ada Agus, ada Silent, ada Sulistiono, ada Rocky, ada Adi Kurniawan, ada Lupus. Terima kasih kepada sudah absen, namun fight masih berlanjut dari Boom. Mereka sudah touchdown di sekitaran dari West Clan. Tapi lihat dari segi positioning, West Clan nampaknya lebih melebar lagi Windy. Walaupun kehilangan Vintores, tapi tidak menggentarkan untuk Boom. Lebih bergerak lagi. Lycat sudah memberikan inisiasi tembakan terhadap Yami dan Hexas. Memberikan bala coveran juga. Dan Okta masih sedikit kelimpungan untuk memberikan coveran juga. Dan sudah ada tektokan yang dilakukan Okta. What a nice pick. What a nice shot. Mr. Five bakal menjadi lock mereka selanjutnya, Windy. Ya, betul, menjadi bulan-bulanan untuk tim Boom nampaknya ya untuk tim West Clan sendiri. Dan masih lainnya dari seorang Yami lebih berani lagi, lebih pede juga nampaknya untuk bisa nge-push lagi ke bagian area posisi defensif dari seorang Mr. Five. Dan nampaknya hati-hati ada Tony K juga yang berikan pick-upnya dari bagian si belakang dari seorang Mr. Five. Tony K coba untuk bisa nge-flank lagi, hati-hati seorang Rezi. Dilihat targetnya bahkan coba untuk berduel nampaknya di bagian sisi lainnya, dan nampaknya seorang Rezi memberikan covering fire dan juga menggunakan Skarl-nya, tapi nampaknya knockdown kembali. Belum didapatkan lagi oleh tim Boom, tapi nampaknya dia sama Tony K. Dan Rezi mendapatkan lagi pick-off-nya dengan headshot ke seorang Tony K. Yes. Makanya aku bilang Fast Clan itu sebenarnya dari performa B aja sih, nggak terlalu ada yang wah gitu. Malah TEM yang paling ngeri banget, sumpah TEM daripada Fast Clan. TEM itu yang lebih mengerikan, tapi Boom ya, Boom sih optimis sih kalau untuk melakukan Fast Clan bisa banget gitu. Tapi untuk melakukan sama TEM mungkin 60-40, tapi 40% pun chance yang besar juga untuk Boom. Tapi fight masih berlanjut, ada TEM tadi di sebelah kiri Boom juga, dan Alter Ego mereka sudah touchdown di area selatan, perlahan-lahan aja tidak terlalu menekan ke dalam circle Windy. Wow, dan bahkan lihat ke junior TEM Entertainment, Infinity, West Clan, 3-3 pincang, tinggal 1 yang tersisa, dan nampaknya dari seorang Fnatic langsung sigap mempop out sebagai juga untuk bisa memberikan revive-nya ke seorang Renalre. Di bagian sisi lainnya juga nampaknya dari For Rivals sedang bersikuku juga dengan tim Vampire, dan dari seorang Bacon, Aumstyle YOLO banget langsung terabas masuk, tapi untungnya masih bisa lolos. Belum di pick off juga oleh tim For Rivals, bahkan nampaknya tim Alter Ego Renalre tidak sempat tertolong oleh tim Alter Ego. GD, aduh, liatin GD dong. Aduh, Alan yang tertangkap dari Gatani. Please Nichil, Paman Nichil bisa memberikan juga satu buat trade ke arah Gatani. Namun tadi Ignite yang gagal ke arah Nichil, tapi lebih memilih untuk men-finish dari seorang Alan. Tapi di situ Nichil masih Techan. Rata Infinity di tangan Genesis. Dogma walaupun harus menumbalkan dari seorang Alan. Dan ini angin segar lagi untuk Boom. Kalau mereka bisa controlling Fast Clan, Mr. Five-nya pun juga selesai, Windy. Kelar. Ini Boom, please yang toxic. Cabut. Please yang toxic cabut. Ini angin benar-benar segar buat Indonesia. Boom, NFT pun juga bisa, apalagi bisa dari
Jadi mereka tinggal menjaga aja Bacon untuk body system ya. Betul, dan juga nampaknya dari Bacon coba untuk bisa meretake lagi posisi di tim Genesis Dogma, tapi Debo juga memberikan defensive cukup kuat, melemparkan satu buah Jutri juga berupa smoke untuk bisa memblocking lagi POV Vision, tapi nampaknya Aufsal cukup bahkan dari seorang Aufsal terbakar, lemparan molly seorang Debo bahkan tumbang satu, dan nampaknya Bacon dengan berkurang satu punggawa lagi membuat mereka tidak akan bisa seagresif lagi untuk menyerang lagi di tim Genesis Dogma. Yes, masih berlanjut lagi bagaimana dari Bacon pun juga masih berjibaku walaupun Aufstyle di situ sudah ditumbangkan 3 versus 2 keadaannya ISIS. Sudah diberikan beberapa juga trap granat dari seorang Debo di sebelah kanan. Nichil ingin mengambil sisi Ali dari genteng biar lebih bisa menelik pergerakan dari pemain Bacon, dan ISIS bahkan digerebek sahur walaupun tadi seorang Boom menjadi body block tapi di finishing dengan apik dan ciamik oleh seorang Daybot. Wow, tapi hati-hati dari tim Judo Alliance, nampaknya ingin mengambil keuntungan juga, akan coba di-push. Nampaknya seorang Adikluk terobos masuk ke bagian dari defensif, dan untungnya nampaknya seorang Adikluk ragu-ragu. Dia coba untuk bisa forting ke bagian area cukup yang mereka miliki juga, nampaknya Alter Ego. Putih itu diamati juga pergerakannya oleh seorang Xiaomi, tapi untungnya Putih itu masih belum bisa di-pick off dan masih punya area satu buah fortingan vehicle-nya, dan bahkan di counter juga tembakan-tembakan diberikan juga ke bagian area defensif dari armor seorang Syamil. Yes, terima kasih kepada Abang Markus Oratmangun juga ya, yang dari Ambon mendukung juga untuk Indopride. Terima kasih Bang. Dan di mana sekarang Alter Ego pun juga butuh dukungan untuk teman-teman semua dengan hashtag amankan PMG, sehingga Alter Ego udah lolos ke Grand Final. Tapi Yudo, Syamil di situ nge-lock dua tim yang berbeda, Windy, Alter Ego, dan juga Boycel. Boycel, dukungan gue totalitas untuk lo hari ini Boycel. Mendapatkan 2 pemain dari Buriram. NFT, Ewako benar-benar sulit banget tadi tim Buriram menahan hadangan NFT. Tapi di sisi lain Vampire, For Rival, Xavier pun mereka ingin mengambil sisi area timur dan juga utara circle. Ini mereka berjibaku, tapi yang gak bagusnya Potato ternyata diambil awalnya dari seorang Yami. Yes, betul. Dua tim Indonesia terpaksa harus bertemu dari Boom dan juga dari tim Alter Ego. Di sisi lain juga nampaknya dari tim For Rival Boki mendapatkan headshot juga ke bagian area tim yang dia inginkan. Tapi nampaknya lihat juga ini zona akan semakin mempersulit lagi juga untuk gerak permainan di masing-masing tim. Tapi nampaknya seorang Ravenpaw langsung terabas masuk untuk bisa memberikan revive. Nampaknya seorang Plug dari tim Vampire, tapi Potato di secure di sebuah poin eliminasi kembali oleh tim Boom Esport, dan dari seorang Adikluk mengintai juga ke bagian atas dari tim Boom, dan Nasra untuk tim Alter Ego di hashtag yang ke-9. Yes, oke, Alter Ego susah nampaknya menahan sisi tengah yang enggak tengah sih, mereka selatan sih sebagai gatekeeper. Ternyata banyak yang bermanuver ke arah sana dan juga menghantam mereka satu demi satu. Vampire pun selesai. Genesis Dogma mereka juga menjaga sisi body system dengan oke. Begitupun dari Boom, pilihan kamu ya? Iya. Gede juga pilihan aku ya? Iya. Iya, kayaknya kali ini bukan caster Jing sih, benar-benar caster dukungan yang luar biasa. Tapi bukan dukungan sih, gue punya prediksi yang kuat untuk tim Indonesia di final, nggak tahu kenapa. Punya feelings yang kuat ya? Bukan feeling sih, lebih ke arah intuisi. Kalau feeling kan berdasarkan kayak gue rasa gitu loh. Ini tapi intuisi. Kalau intuisi berdasarkan beberapa fakta yang sudah terjadi. Namun dibilang kayak gitu, NFT tertangkap Ramones, bahkan diberikan juga tembakannya Spavel dari seorang Yami. Sesama tim Indonesia inilah menunjukkan sportivitas, tapi fight masih berlanjut. Boom juga bagus, mereka menjaga sisi dua mata angin yang berbeda, selatan dan juga barat mereka controlling. Tapi benar-benar individual yang harus sangat kuat dari seorang Okta tadi karena habis dan diamankan oleh Ipo ternyata. Tapi please finishing secure menjadi elimination point. Foki pun juga tertangkap oleh pemain DX. Biarkan DX dan juga For Rival menjadi elimination point. Tapi Okta mantap betul, mantul mendapat lagi elimination point, dan Lamborghini sisa seorang diri yang gue harap Exas pun juga bisa menumbangkan dengan granatnya. Yes, betul. Gede pun nampaknya bertemu juga dengan tim NFT kali ini, di mana ada seorang Batman di secure menjadi poin eliminasi kembali oleh seorang Daybot. Dan nampaknya kita lihat lagi mereka masih masuk, masih sama-sama menguasai juga ke bagian area bibir circle-nya, dan ada lemparan nets dari seorang Adikluk mengincar ke bagian area defensive line dari tim Boom Esport, tapi netsnya masih terlalu jauh untuk bisa menjangkau area dikuasai oleh tim Boom kali ini. Ini efek terima kasih banget gue kepada Toxic yang udah pada cabut. Terima kasih banyak guys, karena di sini terbuka lebar sekali untuk tim-tim Indonesia. Mereka bisa berjuang dengan maksimal gitu terhadap Boom yang lagi mereka berjibaku dengan Boom. Dapatkan Olio di situ. Adikluk juga sedang terkelimpung dia dengan blue zone yang menyerap darahnya dia. Syamil memberikan juga coverannya. Yami 1, 2, 3. Nitsnya, split damage-nya. Belum ada ternyata damage yang masuk, tapi Adikluk juga ingin membalas kekalahannya dengan satu bokokan granat yang akan dilemparkan terhadap Boom. Yami sertifikat darah lagi, ya ampun, tapi Yami please. Yami come on boy. Ayo Jang ganteng, Jang kasep terhadap tim Yuda lain yang gue bisa diratakan. Boom. What a nice gatekeeper untuk sisi barat juga selatan circle. Namun 3 tim Indonesia
top 3. Tiga tim Indonesia ada di top 4. Iya. Ini adalah efek kita sudah mengusir yang toxic guys. Wow, Terima let's kasih go. yang sudah cabut. Untuk yang Terima toxic. kasih yang toxic udah pada cabut semua. Tapi dapat lihat ini ada 3 tim Indonesia masuk ke dalam posisi top 4. Bahkan di Tivo Rivals udah gak punya banyak ruang gerak lagi. Dia sekalinya keluar harus di pick off dari berbagai angle yang berbeda. Dan di sisi lain Zwavel juga lebih aware lagi di sebelah kirinya. Masih ada pergerakan di tim Genesis Dogma juga coba mereka amati. Tapi zona juga nampaknya akan segera menutup lagi untuk mempersempit lagi ruang gerak di masing-masing tim. Tapi sejauh ini mereka masih sama-sama safe. Tapi tinggal Tivo Rivals yang masih bisa menjadi penyusup di antara mereka semuanya. Genta, please jaga adik kau satu. Oh enggak, balik. Genta tuh nggak terlalu bagus aimnya. Jadi Boy Chill, gue mengharapkan lo untuk menjaga Genta. Cengin dulu, biar agak sedikit kebakar Genta. Itu. Tapi ya, kan anaknya lihat ini bahaya banget loh. Dari Boom diamati oleh seorang Voki, diamati belum banyak informasi. Bahkan dari Boom kayaknya belum sempat ngecek ke bagian area belakangnya. Mungkin dikiranya udah safe tapi belum. Masih ada Voki dan juga Apple. Tapi nampaknya mereka sabar banget tunggu momentum. No, bukan tembakan yang boleh bangkit. Tapi nampaknya dia serang Hexas Putuban, dia serang Yami. Coba untuk bisa berunding lagi. Akan coba memberikan covering fire tapi nampaknya dia serang Hexas. Akan coba di Kiro mencoba poin eliminasi. Tapi dia ada serang sisi lain, dia serang Yami. Coba nge-push lagi dan dari Voki mendapatkan 2 buah knockdown yang ke tim Boom Esports. Bahkan ada counter jadi diberikan, akhirnya backup dapat di tim Boom Esports. Di mana Apple tumbang tinggal Voki terus seorang diri. Yes, dan di situ Razy pun masih memberikan pressure-nya juga terhadap tim For Rivals. Sisa seorang diri saja. Voki masih dia bersembunyi lagi untuk menutup angle dari seorang Razy. Tapi FPP mode sudah dilakukan. Itu Fronia, please satu pot lagi. Oh, datang memberikan backstab di situ terhadap tim Boom. Okta sedikit trigger juga tapi masih bersembunyi di balik wall yang tepat. Proof the smoke ke arah Okta. Masih belum berhasil dilakukan dari Nichil yang sudah memberikan finishing point lagi dan lagi. Nice try banget. Itu untuk Boom. Oke banget, poin yang sangat luar biasa. Terima kasih atas perjuangan lo. Dan Genesis Dogma dan NFT masih berfit di situ dia mereka melakukan team fight. Masa iya tebakan gue bener lagi nggak lucu banget nih. Back to back ya, bener ya dua-duanya ya. Tapi ya hal yang biasa sih kalau analis sih. Tadi top 2 Indonesia semua. Tadi kita bisa lihat top 3 masuk Indonesia semua-semuanya. Dan tinggal 2 tim yang tersisa Indonesia lagi. Let's go guys, diramaikan di kolom komentar. Hashtag amankan PMGC dan hashtag Indopride. Lihat performa Indonesia. Begitu gemilang, begitu baik untuk di hari pembukaan Grand Final. Yes. Oke deh, ini Boy Chill lawan abang-abangan sih. Boy Chill lawan abang-abangan. Yang gue harap sih, ini sama-sama kedua tim ini butuh poin buat PMGC. Jadi siapapun yang dapetin chicken, siapapun yang hashtag yang kedua, gue tetap patut diacungi jempol. Betul. Dan bahkan juga nampaknya kita udah senyum sumringah di sini. Siapapun yang chicken nggak masalah, nggak apa-apa absen terima boleh. Terima kasih, Windy yang absen. Oke, terima kasih untuk dukungan suportifnya dari seorang Pratiwi, Panji, Bayu, Vic, Anto, Iqbal, Kumis Ganteng, Giovanno, Muhammad Rizwanda, HR Project dari Iqbal, terus ada Peach Gaming dari Hypocracy. Terima kasih semuanya guys. Terima kasih. Berkat absen dari kalian yang toxic pada cabut. Wangi Indonesia. Wangi banget beneran dah. Sumpah dah. Ternyata yang bikin kekalahan ini adalah kalian. Yang menghujat di live kolom komen. Ternyata ini kalian. Ini kita udah kayak relax banget ini nge-cast ya kan. Dua-duanya top 2. Dan kita akan fokus ke Bali. Mereka pasti ingin mendapatkan placement yang paling baik untuk timnya pastinya. Dan kita mendukung semaksimal mungkin. Dan dari seorang Booms, coba untuk bisa nge-flank lagi mencari posisi dari seorang Zwavel nampaknya. Dan kayaknya dari tim NFT masih berjaga-jaga juga. Dan masih ada lemparan nades dari bagian area bawah. Tapi masih meleset untuk menyentuh ke bagian defensif dari seorang Zwavel. Yes, masih bertahan juga dari NFT. Walaupun sebenarnya posisinya tidak terlalu bagus Windy, mereka juga bakal dipaksa bergerak sedikit lagi Windy. Mereka terjepit juga oleh Blue Zone, namun langkungan tersebut akan memaksakan diri mereka membuka badan terhadap tim Genesis Dogma, terutama dari Daybot yang menjadi pilar paling depan, dibantu Nichil dan juga Boom sebelah kanan. Tapi gue penasaran dengan performa Boy Chill sih. Boy Chill, jangan gentar dek. Kau pasti bisa dengan bantuan mental psikolog ya. Psikolog yang sudah dilakukan, tapi Daybot sudah memberikan tembakan. Tapi Boy Chill terserap darahnya juga cukup lumayan dengan Blue Zone yang juga menyerap dirinya. Wah, senjata dari Daybot benar-benar tajam dan menyelesaikan Genesis Dogma untuk mendapatkan winner chicken.